Terus saya lihat sana ada yang nilainya bagus banget, ada yang jelek. Kalau yang jelek ya pasti susah lah wajahnya. Terus saya lirik yang tadi, yang temen sebelah kanan saya ini bangkunya, saya lihat lirik nilainya berapa. Dia nangis karena teman-teman, dia nangis. Saya lihat ya nilainya, ya maaf pokoknya dikit lah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam gagigo, salam sehat buat semuanya. Baik teman-teman CPMI yang saat ini baru mengikuti program G2G kerja ke Korea Selatan, saya doakan mudah-mudahan mudah dan gampang prosesnya. Oke, video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai video saya sebelumnya, yaitu mengenai saya proses program G2G kerja ke Korea Selatan ini. Ya, lanjut aja ya, langsung aja. Kemarin saya cerita saya itu didaftarin ya, saya ulas sebentar, saya didaftarin temen saya, nggak konfirmasi ke saya. Jadi waktu didaftarin nama, terus nama orang tua saya, alamat orang tua saya, terus nomor telepon tuh keliru semua. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami hal seperti saya, itu jangan khawatir. Jangan khawatir, nanti data-data diri itu bisa dibenarkan sewaktu ada verifikasi data. Nah, gitu ya teman-teman. Karena kenapa kok saya bisa data diri saya yang isi keliru? Karena yang isi itu yang daftarin waktu saya ujian tuh teman saya. Nah, dia itu nggak konfirmasi, belum konfirmasi ke saya, tahu-tahu daftarin aja itu. Jadi kan saya udah nikah tuh, jadi KTP saya udah pindah. Nah, teman saya punyanya itu datanya itu sama orang tua itu disamakan sama alamat saya, jadi ikutnya ke alamat saya yang domisil yang baru gitu. Jadi salah semua karena saya udah beda kakak. Nah, tapi jangan khawatir, alhamdulillah bisa dibenarkan. Pokoknya yang mempunyai masalah data-datanya salah, keliru nama atau alamat bisa dibenarkan. Yang penting di kakak, KTP, ijazah itu semuanya sama. Dari nama, kayak tanda petik atau tanda koma atau spasi itu harus sama. Usahakan sama ya. Kalau beda, tolong diusahakan disamakan dengan ijazah. Berarti kayak KTP, KK mengikuti ijazah aja. Ya, buat patokan itu ijazah. Itu ya teman-teman. Nah, lanjut aja ya. Kan waktu itu data saya kan keliru nih. Saya waktu verifikasi kan kebetulan di Semarang. Waktu verifikasi itu, nah teman-teman tuh harus, nah ini yang harus bener-bener. Karena kalau verifikasi data ini salah, nah nanti datanya yang di-up ke PP2NI ke Korea juga nantinya itu ya itu datanya. Jadi untuk verifikasi ini harus benar-benar datanya yang benar. Nama, baik nama, alamat, tanggal lahir itu sama semua, nomor telepon juga gitu ya teman-teman. Nah, waktu itu saya itu kan verifikasinya kebetulan di Semarang tuh, di UNES. Nah, ya saya dibawain flash disk, kan harus bawa flash disk tuh, rame banget tuh antrian. Saya berangkat subuh itu pulang sampai malam karena memang banyak, memang berarti antusias yang kepengen kerja di Korea tuh banyak sekali. Bayangkan dari 23.000 itu yang daftar
waktu saya ujian tuh 23.000 totalnya hasil akhirnya, yang diambil cuma 3.000. Coba bayangkan, 1 banding berapa tuh? 1 banding 10 tuh, 1 orang banding 10 tuh. Ya alhamdulillah memang rezeki, itu aja ya yang penting. Oke, nah setelah saya itu flash disk ya, saya dimintai sama petugas yang verifikasi data. Nah, ya ditanyain, Mas kok datanya keliru dah? Iya Mas, tuh salah ngetiknya. Nah, waktu pendaftaran kan memang agak buru-buru tuh. Nah, aku alasannya gitu. Oh gitu, jadi benerin, cocokin semua yang bener apa, terus saya kasih lihat, kakak yang bener ini kak. Nah, gitu saya serahkan. Nah, setelah disamain semua dari nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, disamakan semua. Nah, alangkah baiknya teman-teman itu mengecek lagi. Kak maaf, atau boleh tanya ke pegawainya ya, petugasnya ya, Kak maaf boleh saya lihat dulu, bisa saya lihat lagi. Nah, saya waktu itu menengok lagi data saya cek lagi tuh, oh, alhamdulillah udah bener. Pokoknya verifikasi data itu tolong teman-teman disamakan ya sama data diri ya, baik nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon itu harus sama semua, baik di maksudnya itu dari ijazah, KTP sama apa namanya itu harus sama semua, kakak harus sama semua gitu ya, karena itu nanti di-up ke BP2MI dan akan diteruskan juga nanti ke HRDK gitu ya. Nah, itu singkat cerita saya kan udah bener tuh, udah sama. Nah, sudah selesai, udah difotoin terus di apa namanya, di simpan di flash disk. Nah, flash disknya dikasihkan ke saya, berarti simpan lagi. Nah, gitu masih saya sampai sekarang flash disknya ya, buat kenang-kenangan gitu. Nah, itu buat verifikasinya. Nah, jadi terus habis itu saya kan lanjutnya ke ujian tuh. Ujian juga kebetulan di Semarang. Nah, itu cerita lagi deh. Pokoknya untuk yang angkatan tahun 2018, 2019, 2020, wah itu memang gara-gara COVID itu memang waduh, istilahnya berakit-rakit dahulu, ini baru menikmati. Memang musibah terus halangannya memang benar-benar orang yang kuat. Itu waktu saya mau ujian, udah keluar di BP2MI pengumuman saya di tanggal ini, sudah mentok gitu, udah ada keluar di BP2. Nah, itu diundur lagi. Jadi sudah keluar jadwalnya, nama ini nama si itu, tanggal sekian di sesi keberapa itu udah muncul. Nah, selang beberapa hari itu diundur lagi tuh. Ada pengumuman diundur lagi karena COVID di Indonesia semakin parah. Aduh, gara-gara COVID-19 lagi nih. Jadi diundur. Jadi pada tambah down, yang pertama diundur gara-gara verifikasi apa tuh pendaftarannya. Bah, kok pendaftaran ujiannya diundur? Udah pada down, ini udah muncul jadwalnya diundur lagi, dan untuk jadwal ulangnya menunggu konfirmasi dari BP2MI, website BP2MI disuruh gitu. Waduh, ini yang sudah siap makin tambah down lagi kan teman-teman. Nah, tapi kalau saya, alhamdulillah saya ya, kalau saya ibaratnya positif aja lah. Kalau memang rezeki emang nggak kemana kan gitu ya, saya kan memang nggak, masih kerja lah. Pokoknya intinya teman-teman, kalau proses kerja ke Korea ini kan memang ada tahapannya. Saya boleh kasih masukan, usahakan jangan keluar dulu ya, kalau resign kerja itu kalau bener-bener fix itu ya teman-teman. Nah, ini lanjut. Setelah diundur ya, saya ambil positifnya, saya semakin giat juga, semakin pembelajaran bahasa saya semakin saya teruskan, karena saya berpikir oh ya masih ada waktu panjang untuk saya belajar, untuk saya menguasai bahasa juga gitu. Saya ambil sisi positifnya teman-teman gitu ya. Nah, singkat cerita itu sekitar 1 bulan ya kayaknya. Nah, muncul
itu ujian. Ujian yang sesungguhnya. Nah itu yang kedua itu yang hingga 1 bulan. Itu teman-teman. Jadi memang ada halangan-halangan, tapi yang penting semangat. Gitu ya. Singkat cerita saya ujian juga kebetulan dapat sesinya sesi terakhir tuh, sesi 4. Bayangkan sesi 4, ngantuk-ngantuknya teman-teman. Ngantuk-ngantuknya. Jadi alhamdulillah saya itu, yang penting teman-teman itu kalau yang muslim banyak-banyak doa lah, yang penting sholawat gitu ya, banyak-banyak sholawat. Jadi saya cerita itu saya dari masuk ruangan antri terus masuk ruangan sholawat, saya nggak pernah berhenti teman-teman, jujur tuh, karena memang itu saya mengalami sendiri. Memang nggak ada yang bantu kita, kanan kiri nggak kenal, kanan kiri soal juga beda. Saya ingatnya cuma satu, yang di atas. Jadi saya itu sewaktu mau masuk ruangan saya sholawat terus, sampai saya pegang mouse pun soal sudah mulai jalan, detik sudah mulai jalan, itu saya sholawat. Nah itu kan kalau ujian kan ada detikannya itu. Nah terus ada nomor 1 misal sudah dijawab ya, mau diklik selanjutnya next, soal selanjutnya kedua next. Nah saya sebelum ngeklik ke next selanjutnya, saya sholawat dulu. Bener tuh teman-teman, saya sholawat dulu, udah sholawat saya baru klik yang next, saya klik gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, biarpun nilainya nggak begitu bagus, tapi yang penting lulus. Gitu teman-teman. Nah itu alhasil itu. Jadi pas ujian teman-teman ya, pas ujian nih soal kan beda-beda, nggak tahu tuh soal yang sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, depan belakang, nggak tahu soalnya apa. Tapi yang saya herankan teman-teman tuh yang sebelah kanan saya itu kayaknya soalnya rumit banget. Pas waktu awal soal dari reading itu bacaannya udah banyak saya lirik. Nah, terus reading udah selesai, ke listening ya, dia dari soal pertama aja. Nah itu dari kedengeran kan, mungkin speakernya sini handsetnya dikeraskan tuh, saya denger tuh. Itu listening nomor soal pertama itu dia udah kayak soal cerita teman-teman. Padahal saya alhamdulillah soal saya masih agak bisa lah itu teman-teman. Dia yang sebelah kanan saya itu sudah orang ngomong, orang cerita. Berarti memang soalnya dia agak berbobot mungkin gitu ya. Udahlah saya nggak mikirin, saya fokus aja ke soal sendiri. Dan alhamdulillah saya bisa menguasai, saya bisa memahami ya soal ujian IPS saya gitu. Nah ini singkat cerita, setelah selesai diklik, nah saya udah nengok sana ini. Nah saya ditegur sama petugasnya. Nah saya kan ada nomornya, nomor sekian, ditunggu yang lain, langsung submit. Yang orang satu kan orang Indo, satu orang Korea. Yang orang Korea nunanya bilang pali gitu, dibentak pali. Karena saya agak bingung juga, sanksi bismillah gitu, sholawat terus. Nah disuruh lagi saya dibentak. Nah itu saya langsung submit. Nah setelah saya sholawat bismillah, saya submit, klik, dan keluar nilai saya. Dan ya alhamdulillah lah ya, nggak begitu, memang bener nggak begitu banyak, tapi yang penting saya itu memang usaha saya sendiri dan itu memang rezeki saya kayak gitu. Terus saya lihat sana ada yang nilainya bagus banget, ada yang jelek. Kalau yang jelek ya pasti rusak lah wajahnya. Terus saya lirik yang tadi, yang temen sebelah kanan saya ini bangkunya, saya lihat lirik nilainya berapa. Ya nangis karena teman-teman
dia nangis. Nah, dia nangis. Saya lihat ya nilainya ya maaf pokoknya sedikit lah. Ya memang saya nggak tanya, memang dari suara, dari listening pertama aja, dari reading lah ya, dari reading aja dia bacanya udah banyak. Dari listening aja dia udah, dari soal pertama, kedua itu dia udah soal cerita. Nah, jadi memang mungkin dia dapat soal yang agak berbobot begitu teman-teman. Jadi nilainya ya bisa dikatakan jauh dari saya gitu. Dia nangis teman-teman. Dia nangis. Jadi ya itu teman-teman, itu buat sharing aja. Jadi bukan untuk menakut-nakuti ya yang mau ujian nih, enggak. Cuma itu sharing. Jadi yang penting disiapkan mental, disiapkan bahasanya yang benar-benar matang. Ya, kosakata yang matang. Jadi nanti pas waktu mengikuti ujian, kita mau soal gampang, mau soal yang mudah, itu bisa menghadapinya. Yang penting pesan saya, perbanyak kosakata, perbanyak apa ya, cari-cari di YouTube, aplikasi apa itu namanya, lewat tryout gitu ya, bantu-bantu jawab gitu. Yang penting pesan saya itu jangan begitu ngapalin ya, jangan ngapalin soal-soal di YouTube sama aplikasi. Nah, jangan begitu ngapalin. Karena apa? Kalau ngapalin, kalian nanti bisa terkecoh. Ya, bisa terkecoh. Karena hafal bukan memahami. Maksudnya kan bukan memahami. Kalau memahami, soal sesusah apapun kita bisa mengerjakan. Ya. Tapi kalau kita hafalan, soal kan itu aja tuh. Nah, soal kan mengenai itu aja. Kalau kita hafalan, nah kita kalau muncul soalnya sekilasnya, kita langsung jawab. Bukan dipahami dulu malah langsung jawab. Karena hafalan, ini udah pernah tahu saya. Mikirnya kan gitu. Udah pernah lihat jawabannya ini, langsung diklik. Jangan. Pesan saya jangan gitu ya teman-teman. Yang penting dipahami dulu. Ya, yang penting dipahami dulu baru dijawab. Jadi kalau hafalan itu nggak enaknya itu. Kalau hafalan semudah apapun soalnya, kalau hafalan itu kita bisa keliru. Tapi berbaliknya, kalau kita bisa memahami soal sesulit apapun, nah kita bakal bisa menjawab. Nah, pesan saya gitu. Jadi dihafalin boleh, soal di YouTube sama aplikasi dihafalin boleh, tapi juga harus dipahami, jangan dihafalin. Kalau dihafalin nanti pas ujian muncul soal gini sekilas ya dibaca seterusnya, wah saya pernah lihat soal ini, jawabannya ini, terus diklik. Jangan teman-teman, dipahami dulu ya. Paham ya maksud saya ya? Oke, gitu aja. Pokoknya ini masih panjang nih cerita saya mengenai program. Pokoknya next ke video saya selanjutnya ya, saya akan detail lagi nih ceritanya. Saya bisa sampai terbang. Ini gimana? Oke ya teman-teman, yang semangat, yang proses ke Korea, ikuti kata hati, jangan percaya orang lain, ikuti aja, percaya aja programnya BB2MD G2G Korea. Oke ya teman-teman, semangat, waiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분. Okay.